dari kelas 4 GPAI yang 11901016. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendekatan dan strategi pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak Abdul Karim Lubis MA, dan dimana di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu strategi pembelajaran, yaitu strategi cut-short. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Strategi cut-short. Apa itu strategi cut-short? Strategi ini merupakan kegiatan kolaboratif yang digunakan pendidik untuk mengajak peserta didik menemukan konsep dan fakta melalui klasifikasi materi yang akan dibahas dalam pembelajaran. Kemudian pembelajaran aktif ini menggunakan fasilitas kartu. Dalam kartu tersebut berisi suatu permasalahan yang harus diselesaikan oleh masing-masing peserta didik. Atau menurut Warsono dan Haryanto, bahwa metode ini merupakan pembelajaran yang menggunakan sebuah kartu indeks. Kemudian bagaimana langkah-langkah strategi cut-short? Yang pertama, pada awal kegiatan membentuk beberapa tim. Yang kedua, setiap tim diberi satu set kartu yang telah diacak sehingga kategori yang mereka sortir tidak nampak. Yang ketiga, setiap kelompok diminta untuk menjelaskan tentang kategori yang mereka selesaikan. Yang keempat, setiap anak didik diberi potongan kertas yang berisi informasi atau contoh yang tercakup satu atau lebih kategori. Yang kelima, meminta anak didik untuk bergerak dan berkeliling di dalam kelas untuk menemukan kartu dengan kategori yang sama. Langkah yang keenam, anak didik dengan kategori yang sama diminta mempresentasikan kategori masing-masing di depan kelas. Dan langkah yang terakhir, diberikan poin-poin penting terkait materi pelajaran, seiring dengan presentasi dari tiap-tiap kategori tersebut. Lalu bagaimana penerapan strategi ini dalam proses pembelajaran PAI? Nah, dalam strategi ini, pendidik lebih banyak bertindak sebagai fasilitator dan menjelaskan materi yang perlu dibahas atau materi yang belum dipahami oleh siswa setelah presentasi selesai. Dan menggunakan strategi ini, banyak hal yang dapat dipelajari oleh siswa, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Dan melalui strategi ini, guru bisa mengetahui keaktifan siswa. Yang pertama, keaktifan siswa menjawab pertanyaan. Yang kedua, keberanian siswa dalam mengungkapkan pertanyaan. Yang ketiga, keberanian siswa dalam mengungkapkan pendapat. Yang keempat, keaktifan siswa untuk mengungkapkan makna dalam setiap materi dalam aplikasi cut-short. Dan yang terakhir, keterampilan siswa untuk menyampaikan dalam pembelajaran PAI. Strategi ini memiliki kelebihan. Apa saja kelebihan dari strategi ini? Yang pertama, dapat membantu siswa untuk mempelajari informasi yang beragam dengan mudah. Yang kedua, dapat menggairahkan siswa yang merasa penat karena terdapat gerakan fisik di dalamnya. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran. Dan yang terakhir, dapat mengungkapkan daya ingat terhadap materi pembelajaran yang telah dipelajari siswa. Tentu saja, strategi ini juga memiliki kekurangan. Apa kekurangan dari strategi ini? Ada 3 kekurangan pada strategi ini. Yang pertama, siswa yang kurang pandai akan semakin sulit untuk menyesuaikan dengan kelompoknya. Yang kedua, apabila pendidik kurang sigap, maka kelas cenderung akan gaduh. Dan yang ketiga, apabila pendidik kurang cermat, dapat menyita waktu dan materi pokok pembelajaran tidak dapat tersampaikan. Nah, bagaimana solusi agar kekurangan dari strategi ini dapat diminimalisir? Solusinya yaitu guru harus melakukan persiapan yang matang seperti pembuatan media, RPP, dan instrumen yang dibutuhkan, serta guru harus pandai dalam mengendalikan siswa agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang strategi cut-short. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.